Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Pelita, kita ketemu lagi di Pelita, perempuan melihat dan bertanya. Kanca Pelita tahu nggak, Agustus kemarin kita memiliki anak-anak hebat yang mewakili Kabupaten Situbondo menjadi pasukan pengibar bendera merah putih di Provinsi Jawa Timur. Siapa mereka? Nah, kita kenalan nih dengan Mbak Diana dan Mas Yunda. Disapa dulu dong, boleh kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yunda dan Mbak Diana ini adalah siswa dari SMA 1 Panarukan, benar? Siap, benar. Kelas berapa nih kalian? Kelas 2 SMA. 2, Ya. dua-duanya sama kelas 11, Sama. kelas 2 SMA iya, ya? sama. Oke. Sibuk apa sekarang nih? Oke, mungkin saat ini ngejar tugas sih. Iya, Ngejar tugas betul. aja. Kita itu lagi Tugas kok ngejar dikejar-kejar? Mas suka lari-lari kan? Ya, soalnya kita kan di sana nggak membawa peralatan kayak menaik iya. tugas sekolah gitu. Oh, jadi sekarang Ya. ngerapel ngerjakan tugas-tugas Iya, sekolah lagi selama ngejar kemarin tugas. ditinggal. Iya. Nah, melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera merah putih di provinsi itu prosesnya berapa lama? Ada latihan pasti kan? Pasti ada. Ada. Sejak kapan tuh? Berapa lama? Dan Sejak kita di sana itu sejak 12 hari. Sejak kapan? Sejak tanggal 5 ya. Iya, tanggal 5 Agustus. Oh, 12 hari? Iya, 12 hari. Oh, jadi dalam 12 hari itu Iya, kalian waktu digembleng untuk mengenal suasana, mengenal satu sama lain. Iya. Itu dari mana aja tuh kalau yang pasukan pengibar merah putihnya provinsi? Selain dari Situbondo, kalian ketemu dengan teman-teman dari mana aja? Banyak sih. Mungkin dari Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, dan Banyuwangi. bagian di Madura gitu, Sampang, lain-lain. Kanca Pelita, Mas Yunda ini adalah Danton di pasukan 17 ya, keren. Ya, udah bisa dikenal Situbondo. Itu gimana nih prosesnya kok bisa kepilih jadi Danton tuh? Oke, awalnya kita itu dites per SAF, dan pelatih itu mencari terbaik. Mungkin untuk Danton itu dilihat dari mukanya mungkin dan juga badan yang proporsional dengan Pasti ada aura-aura kepemimpinan juga yang Iya. dinilai. Kan mampu memanajeri 17 orang pasukannya karena Iya, pasukan benar. 17 kan. Pasukan 17 untuk Dantonnya 17 ya? Iya, Oke. Keren. Nah, waktu kemudian ikut seleksi menjadi pasukan pengibar di provinsi nih. Iya. Ini prosesnya kayak apa? Emang seleksi keinginan sendiri atau apa namanya? Atau kemudian secara alami berlangsung seleksinya dari kabupaten dikirim ke provinsi? Nah, itu kayak apa? Oke. Kalau Kita awalnya itu mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa ada pendaftaran paskibraka kabupaten. Nah, setelah itu kita akan mempersiapkan diri, juga berkas dan belajar. Setelah itu kita mengikuti tes seleksi di Kabupaten Situbondo. Kapan itu? Waktu sebelum provinsi? iya, Di tahun ini sebelum- juga? pastinya Ya, sebelum. sebelum di provinsi. Oh, jadi pada tahun yang sama Iya. sebelum ikut seleksi provinsi, nah adik-adik ini Yunda dan Diana ini udah ikut seleksi kabupaten dulu. Iya, Iya, betul. seleksi. Oh, gitu. Itu tanpa hadir di alun-alun Situbondo ya? Kalau kita sih enggak, kita kan langsung hadir di sana. Iya. Saya kira kita itu di tahun pertamanya mungkin ikut di Paskibra kabupaten Enggak, dulu. Emang ambil dari tahun ini. Oh, emang tahun berjalan ini Iya. langsung ikut seleksi di provinsi. Iya, Betul. Jadi di 12 hari itu Yunda dan Diana ini digembleng baik secara Iya. disiplin, fisik, mental untuk kemudian tampil di upacara 17 Agustus di Hagra Hadi ya, keren. Apa aja didapat nih setelah pengalaman jadi jadi pasukan pengibar bendera di provinsi? Diana dulu deh, Diana kayaknya malu-malu nih. Apa aja yang didapat? Tentunya banyak yang kita dapat, mulai dari karakter, pembentukan karakter di sana juga baris berbaris, ya, terus dilatih secara fisik itu pokoknya. Terus kebersamaan lagi di sana. Wih, jiwa korsa. Kalau Yunda, apa yang pengalaman yang dirasakan, apa yang didapat dari jadi turut serta jadi pasukan pengibar bendera di provinsi ini?
Oke, saya itu pengalaman yang didapat tentunya bisa menjadi orang yang lebih disiplin dibanding sebelumnya. Dan setelah itu fisik saya bisa menjadi nambah kuat karena di sana kan digembleng terus pagi, siang, sore dan malam. Juga kita itu berpikir kritis dan diajarin attitude gimana kita berbicara dengan orang, terus kita berkarakter yang baik. Sekira itu saja. 12 hari itu ada di dalam lapangan atau ada di luar lapangan? Enggak. Di lapangan terus atau ada yang di dalam kelas? Enggak, ada 2 hari pertama kita itu ditaruh di kelas untuk Hari selanjutnya kita ditaruh di lapangan. Di kelas ngapain tuh? Dikasih materi-materi tadi untuk iya karakter, ada materi-materi. wasbang, Iya, Ya, dari wawasan Kasbah. kebangsaan. apal Pancasila berarti ya? Siapa? Oke. Kan jangan sampai lah ya anak muda kita. Nah, Diana dan Yunda, memang sejak awal berarti udah pengen ya ikut Iya. di seleksi provinsi. Iya. Sebagai anak muda nih biasa kan ada godaan-godaan. Nah, sehari-harinya sendiri kalau Diana nih, Diana dulu nih. Diana sehari-harinya emang udah bawaan disiplin atau udah pengen banget? Pastinya pengen banget. Emang di rumah itu emang udah rajin atau udah ada apa dorongan orang tua misalnya dari motivasi. atau ngelihat punya idola yang kemudian kakak kelas nih ada nih yang jadi paskibra keren tuh kan, jadi motivasinya kayak gimana nih sebelumnya itu? Motivasi saya itu adalah keluarga saya karena kebetulan keluarga saya semuanya paskibraka. Oh. Ya. Kakak-kakaknya juga anggota. Iya, ayah, mama juga kakak. Kita pasukan sepak terong kali. Oke, kalau Yunda. Kalau saya itu memang keinginan diri saya untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Juga orang tua saya mendukung. Awalnya saya berprinsip cuman keterima di kabupaten dan saya alhamdulillah bisa mencapai di titik ini. Sempat waktu itu saya pesimis saat tes dan setelah itu saya ingat orang tua di rumah, dimotivasi, akhirnya saya semangat kembali. Jadi ya saya alhamdulillah bisa jadi paskibraka. Ada ya masa-masa di mana kita atau Diana, Yunda ini pesimis, nggak pede. Ya, Nah, Diana ini ada. sendiri waktu proses ini ada nggak titik-titik di Ada, mana? tentunya ada. Sempat nggak pede karena saingan pas pas mau ke provinsi itu lumayan bagus juga karena berat badan dia itu sama semuanya itu ideal. Sedangkan saya kurang berat badannya. Oh, kurang? Iya, kurang, sempat kurang. Iya, oke. Boleh sebenarnya minta donatur ke kami. Oke, terus? Terus ya nyampe sana juga ternyata ada juga yang sama kayak saya. Jadi dari situ saya udah gak pesimis lagi dan alhamdulillahnya lolos. Iya. Perasaannya waktu lolos Diana dan Yunda? Tentunya bangga dan orang tua ikut terkejut gitu. Saya bisa nyampe di titik ini. Seneng banget ya? Senang Senang banget banget. pastinya. Nah, anak-anak muda nih, Diana, Yunda, bagaimanapun kan masih usia remaja nih, lagi apa ya bahasanya teman-teman sekarang lagi labil, lagi pencarian jati diri. Nah, kalau menurut Diana dan Yunda nih, gimana sih sebenarnya teman-teman Diana dan Yunda atau bagaimana menyikapi kondisi di mana kemudian ya sedang mencari berproses tadi itu sedang labil, sedang mencari jati diri. Nah, kalian juga mengalami nggak sih proses-proses yang kayak gitu? Iya, tentunya Iya, mengalami mengalami juga. Tapi Kayak apa tuh mengalaminya? kayak dari pergaulan teman itu kadang kayak diajak-ajak ini. Tapi Diajak apa coba ini? Diajak Ini hostess ya? kita diajak Netizennya lebih heboh daripada hal yang negatif gitu. Iya. anak-anak remaja itu hal negatif ngapain sih? Ngambil mangga gitu atau bolos Ya, bolos. biasanya ngambil buah.
Sama dengan kita masih. balapan gitu. Balap ketek. Iya, balap liar. Balap liar. Oh, terus Diana juga dari diajak teman-temannya juga gitu. Enggak, lebih ke kayak misal nih ya, pulang sekolah, ayo ke sini gitu. Tapi ya untungnya saya kuat. Maksudnya kuat. Kuatnya itu kuat ini apa? Dari godaan gitu. Tidak terhasut Iya, oleh mereka. Nah Yunda, kalau cowok nih kan kayaknya lebih banyak nih godaannya nih cowok nih. Iya. Gimana? Kalau saya sih tentunya banyak diajak kita mau keluar kemana gitu. Sebelum berangkat ke provinsi, saya dianjurkan oleh mama, kamu diam di rumah dulu, karantina aja gitu. Wih, berapa lama di karantina? Kalau yang di rumah, Isolasi mandiri ya? ya isolasi Itu berapa lama? 10 Ya hari. selama selesai Pengumuman, selama selesai seleksi di sini itu kita udah gak boleh kemana-mana. jaga diri intinya lah. Oke. Nah itu seleksinya dilakukan di daerah masing-masing atau datang ke provinsi? Kalau untuk yang provinsi, kita datang ke sana provinsi. Oh ke provinsi. Iya. Seleksinya dilakukan di sana ya. Iya. Iya. Nah jadi menyeimbangkan sekarang antara belajar dengan kegiatan-kegiatan. Suka ekskul apa sih? Kalau Diana suka ekskul apa? Ikut Kalau ekskul? saya ikut ekskul, voli sama band. Wah volley lagi. Bisa nyanyi dong? Bisa. Iya band. Jangan malu-malu dong. Bali. Kalau Yunda? Kalau saya dulu awalnya ikut sepak bola, sempat mau vakum gitu. Jadi saya pindah ke ekstrakurikuler Paskibra. Oh, emang sudah ikut ekstrakurikuler. Iya. Itu tadi ekstrakurikuler karena hobi juga kan? Yang Iya. Nah, sekarang bagaimana hobi dengan belajarnya nih? Menyeimbangkan. Oke. Kadang-kadang kebawa nih kan, kebawa karena saking hobi lupa sama capek, lupa sama belajar. Tentunya kita harus pintar-pintar membagi waktu, Iya, kapan membagi kita harus waktu. belajar, Iya. terus kapan kita harus latihan. Bagi waktu karena mau bagi duit susah juga pasti ya. Iya memang waktu kalau udah kelewat nggak mungkin kita putar kembali. Iya. Dia Iya. sepele tapi berharga. Kelewat 1 menit aja kita nggak mungkin kan? Iya. Kembali. Nah kalau Diana kan kalau ngeband nih, volley kemarin kita juga ada nih beberapa ini bintang tamu kita nih teman-teman dari anggota timnas volley. Ada Iya. dari Subondo, Mbak Afifah namanya ya Iya, kan. Nah dia juga karena saking senengnya nih sama volley, dia all out tuh di volley. Nah kalau Diana sendiri? Tentunya saya juga sangat susah ya membagi waktu karena di sisi lain saya harus kembangkan hobi saya, di sisi lain juga saya harus belajar karena impian saya yang terlalu tinggi. Wih, nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada. Terus gimana? Tetap gimana? Dibagi waktunya Iya, atau? tetap ya membagi waktu juga semangat dari orang tua, semangat gitu. Motivasi Iya. Oke. Emang cita-citanya Diana mau jadi apa nih? Kalau untuk saat ini masih belum ada satu cita-cita yang ini, tapi kalau ditanya cita-citanya apa, akpol, pengen jadi akpol. Wih, keren. Terus pengen akpol? Iya. Berarti harus fokus kan untuk ngejar Iya, itu. mungkin untuk saat ini saya akan lebih fokus untuk ngejar menjadi akpol. Tapi banyak juga plan lainnya. Wih, rencana cadangan. Iya. Mau apa tuh rencana cadangannya apa? Ya, rencana lain sebenarnya pengen jadi pelayaran juga, dari orang tua juga kamu jadi pelayaran karena kakak saya juga ini kuliah pelayaran. Oh iya, nanti dah mungkin habisnya ini apa? Lulus SMA. Iya, lulus SMA mungkin pelayaran atau akpol atau yang mana yang siap gitu dan nanti. Oh, ini masih dalam proses juga mencari dan memantapkan hati ya. Betul. Kalau Yundanya, pengennya? Cita-cita saya itu dari kecil menjadi Akademi Angkatan Laut. Weh, emang udah dari kecil? Iya. Kenapa tuh kok pengen? Karena dulu saya melihat bapak saya menjadi marinir, akhirnya saya terinspirasi dong gitu. Wah keren banget ini, sangar. Iya. Tapi itu kan motivasi yang tertanam. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan tercapai semuanya cita-citanya.
Ya tapi jangan doa aja, cita-cita aja, tapi kan harus ada usaha dan ikhtiarnya Iya. dong. Nah, sampai dengan sekarang udah ngapain aja nih biar cita-citanya itu bisa tercapai kira-kiranya? Mungkin dari saya mulai mempelajari psikologi, tes koran, dan tes gambar. Setelah itu mempersiapkan fisik, lari, push up, sit up, pull up, dan shuttle run, lari angka 8. Kalau Diana? Kurang Sama. lebih sama karena kan emang tes Sama, aku sama tesnya. Gwen itu hampir sama. Nah, tapi kemarin ketika di Paski ini juga ada latihan fisik seperti Iya, itu tadi juga ya? ada. Tiap hari Juga. bahkan. Tiap hari. Oke, itu kalau lagi mau ini nih, mau jadi melaksanakan tugas pengibar nih. Itu boleh diceritakan aktivitasnya pagi, bangun jam berapa sampai dengan malamnya jam berapa nih? Boleh Boleh. di paginya bangun jam berapa tuh? Paginya itu bangun jam 3:30. Oke. Tapi itu belum ada peluit. Tapi tentunya kita harus mempersiapkan diri sebelum dipeluit. Karena kita harus bangunnya sholat di juga. peluit ya? Iya, peluit. Jadi terus habis bangun jam 4 itu biasanya jam 4:30 itu Kumpul. iya kumpul peluit 2. Habis itu Melaksanakan senam lari, pagi. iya senam pagi, terus lari gitu. Habis lari, terus Kita melaksanakan push up, sit up, dan pendinginan. pendinginan. Nah, setelah pendinginan itu, kita jam 6:30 melaksanakan bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri, habis itu makan pagi. Setelah makan pagi, lanjut latihan ke itu, Baris latihan berbaris. Hingga jam 9:30. Setelah itu kita makan snack. snack. Habis snack, Kita lanjut latihan. Lanjut ya Iya, latihan. biasanya habis itu habis Yel-yel. itu yel-yel. Habis Kita snack yel-yel. yel-yel. Terus lanjut lagi ya? Enggak, isoma dulu ya. Lanjut, kita latihan hingga jam 11:30. Ya. Setelah 11:30 kita diberi waktu istirahat dan sholat, makan hingga jam 2. 2. Kita jam 2 itu kumpul. Setelah itu pemanasan, kita latihan. Udah panas kan padahal ya? Bayangin ya jam 2, jam ya kayak Iya, terus. apalagi di Surabaya. Aduh, akhirnya curhat juga dia. terus jam 2 mulai latihan lagi sampai Latihan berbaris hingga jam 5. Setelah jam 5 kita evaluasi apa yang kurang dari kita. Setelah itu isoma. Dan setelah isoma kita menunggu arahan atau fluid. Jam 7 kita melaksanakan kumpul dan di materi. aula materi. Oh, itu baru in kelas. Iya. Di dalam kelas, tidak lagi di lapangan. Iya. Itu setiap hari selama 12 hari. Enggak setiap hari juga. Kadang ada waktu kita untuk istirahat. Habis latihan itu kita istirahat aja gitu. Berarti malam nggak ada in kelasnya? Iya, kadang. Iya. Iya. Saat hari Hampir mendekati pengibaran. Oh, itu malamnya digunakan untuk istirahat. Tapi poinnya adalah bahwa disiplin itu menjadi kunci ya, karena sudah sejak pagi sampai dengan sore hari jadwalnya harus ditaati. Nggak boleh alasan-alasan sakit perut gitu ya. Iya, agak sedikit pegelino nggak boleh ya? Iya, benar. Boleh, tapi ya langsung ke kesehatan. Oke, ya maksudnya langsung diobatin, Iya. gitu. Bukan alasan kan ya, sakit perut beneran itu kan. Oh iya. Ya ada nih. Nah, Yunda Diana, tantangannya anak-anak muda sekarang nih, pasti nggak jauh-jauh dari HP nih. Yunda Diana sendiri gimana nih menyikapi menggunakan HP di kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau kita menggunakan HP dalam sehari-hari, kita tentunya harus membatasi. Dan kita tidak terlalu sering menggunakan HP atau bergantung dengan HP. Kita juga saat di sana HP Membatasi itu berarti dari dirinya sendiri ya? Iya, Sejak betul. sebelum masuk dalam proses karantina atau proses isolasi untuk persiapan itu memang sudah punya membatasi diri Iya, memang sejak harus membatasi. sejak di situ Bondo maksud saya sejak. Iya. Oh, oke. Jadi memang dibatasi dirinya. Dan ketika kita nyampe di sana hari kedua itu HP mulai dikumpulkan hingga tanggal 18 Agustus. Nah, itu kalau hubungin orang tua atau pengen Jadi ada waktu di mana itu kita menghubungi orang tua, tapi itu pas akhir-akhir banget. Jadi untuk ngirim kabar kalau kita itu lagi baik-baik aja, gak apa-apa di sini, terus juga kirim undangan.
Undangan. Jangan dibayangkan undangan yang ini. Undangan untuk hadir di acara. Iya. Loh, artinya selama 12 hari itu berarti di awal-awal masuk karantina itu belum bisa kontak keluarga ya? Belum. Memang dibatasi Iya. agar fokus pada latihan dan disiplin tadi. Agar tidak terganggu gitu. Iya. Oke. Nah, Yunda, Diana sudah membawa nama baik Situbondo, bawa nama baik SMA 1 Panarukan. Iya. Nah, tentu menjadi motivasi bagi teman-teman kita ini. Nah, selanjutnya nih, next pengennya rencananya mau ngapain? Mungkin Lebih fokus sekolah. Iya. Nggak mau bikin apa lagi kegiatan atau pingin ikut di event apa lagi Kegiatan gitu. untuk kita itu kegiatan pasti ada karena kita kan disebut PPI. Jadi atau Purna Paskibraka Indonesia. nah, kegiatan itu pastinya ada dari Situbondo. Jadi kita melaksanakan di Situbondo. Gitu. Oh, artinya ikut join kegiatannya Iya. itu PPI yang ada gitu. Iya. Nah, aktivitas meneruskan hobi mungkin atau pengen lebih ini lagi di band. Kalau yang Diana pengen lebih fokus di volley itu ada nggak cita-cita kayak gitu? Atau ada rencana kayak gitu dalam? Sebelumnya emang pas di Paskibraka itu habis ini mau terus ngembangin di volley karena emang udah hobi dari kecil gitu. Sejak kelas berapa tuh suka volley? Dari SD. Sama, Yunda juga sejak kecil suka bola? Iya sih. Oke. Nah, Yunda dan Diana boleh dibagi motivasi untuk teman-temannya nih, untuk Kancah Pelita. Biar jadi anak muda yang berprestasi dan membanggakan. Mungkin dari Diana dulu. Boleh, siapa dulu deh? Untuk teman-teman, terus belajar, jangan gampang menyerah karena kegagalan itu bukan awal dari kesuksesan. Kegagalan. Kegagalan bukan awal dari kesuksesan, tapi kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya, betul. Terus untuk teman-teman tetap semangat, jangan gampang terpengaruh dari teman-teman yang nggak baik. Kalian terus mengembangkan potensi diri. Iya, potensi diri. Kalau Yunda nih, Yunda boleh dibagi motivasinya untuk teman-teman. Motivasi untuk teman-teman sekalian, kalian ini harus tetap semangat walaupun keadaan kalian itu tidak baik-baik saja. Dan kalian ini jangan terpengaruh sama dunia luar seperti jejak digital atau pergaulan bebas, balap liar. Nah, kalian itu harus punya inisiatif diri. Saya akan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Sudah nggak? Aku dipanggil Kak. Terima kasih. Keren. Mudah-mudahan lancar semua ikhtiarnya untuk mencapai cita-cita ya. Nanti kalau sudah jadi orang hebat, jangan lupa untuk terus membesarkan Situbondo. Iya kan? Jangan lupa dengan generasi-generasi muda Situbondo lainnya. Nah, Kancah Pelita, demikian tadi bincang kita dengan adik-adik kita, dengan Yunda dan Diana, siswa SMA 1 Panarukan yang sudah menorehkan nama baiknya di Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi dengan narasumber hebat lainnya di Pelita, Perempuan Melihat dan Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.